Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya MR di channel AMR Mujur TV. Ini kita berempat guys mau belanja salon. Juga nanti setelah belanja salon Geden untuk acara Mujahadah Kubro, kita juga akan mampir di rumah makan Klothok spesialis Gurami bakar. Gurami bakar. Ini bersama saya sendiri AMR. Ini Pak Tio. Nah, itu yang jempol Kaji Hore, bendera kita pegawai BRI di Gede Pujastawa antara dunia dan akhirat. Sampai ketemu lagi nanti di tempat makan saja ya, kita ngobrol di tempat makan rumah Klothok biar lebih gayeng suasananya. A few moments later. Ceritanya tadi habis belanja son Geden untuk acara Mujahadah, terus kita ya mengaplikasikan rasa syukur makan Geden ikan gurami di Klothok. Kita juga akan berbagi cerita karena sesuai dengan tema kita mengupas kisah-kisah inspiratif. Kali ini narasumber kita adalah ini dari Columbus, Kaji Heru. Selamat siang guys. Pada intinya kita bekerja menata usaha, permulaan memang harus tahu tentang usaha kita, apa yang kita geluti, apa yang kita kerjakan. Jenengan itu usahanya di bidang apa? Pemirsa kan pengen tahu. Oh ya, saya usahanya kelontongan, kalau bahasa sekarang adalah alat dapur, pecah belah. Itu pun memang meneruskan usaha dari orang tua, tapi dari pengalaman orang tua saya pelajari, kita tekuni, dan pada intinya manajemen untuk usaha itu memang harus kita atur sedemikian rupa pengeluaran dan pemasukan hasil sehari-hari itu harus kita atur. Intinya itu, walaupun kita kerja keras, kita satu hari mendapatkan untung misalkan 5 juta atau 10 juta, kalau hari itu habis sia-sia dari hasil usaha kita. Pada intinya kita harus tahu antara input dan outputnya, itu harus tahu. Jangan lupa sedekah. Ya, yang terpenting itu, yang terpenting dari kelebihan itu adalah bukan untuk kita, kelebihan hasil usaha kita, keuntungan hasil usaha kita, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi pada intinya lagi tetap dari usaha itu kita harus berikhtiar, bekerja keras, itu harus. Tapi jangan sekali-kali kita memikirkan, wah besok keuntungan saya berlipat-lipat, hari ini berlipat-lipat, besoknya berlipat-lipat. Ini pengalaman guys, saya sudah hitung-hitungan dengan hasil. Kalau saya hasil sekian, saya dapat keuntungan sekian, tapi Allah berkehendak pada waktu itu ternyata yang laku hanya separuh. Tapi kita tetap artinya ikhtiar kita tetap, wah besok kita musim apa tetap. Tapi yang intinya jangan mengharap keuntungan itu bahwa dari kita. Berarti berhalu-halu seperti itu tidak boleh, Pak? Tidak boleh. Dagang ya dagang, jangan memikirkan hasilnya seperti apa atau memikirkan ini akan laba sekian. Tapi ikhtiar tetap ya. Harus wajib. Betul. Berpikir untuk kedepannya itu tetap. Tapi hasil akhir jangan mengharapkan kita. Intinya tetap kita sebagai manusia ikhtiar bekerja di dunia itu tetap. Tapi kita hasil akhir itu dari Allah Taala. Dan saya untuk perjalanan jenengan mulai dari tertatih-tatih ya, memulai meneruskan karir orang tua itu, perjualan itu berapa tahun sehingga mengalami puncak kesuksesan? Artinya sudah terlihat titik terang lah bahwa hasilnya sudah benar-benar menghasilkan. Ini ya, jadi dulu saya meneruskan usaha itu 2000. Saya bekerja di Jakarta itu hampir 6 tahun. Setelah lulus kuliah saya bekerja 6 tahun. Karena itu sakit, saya harus pulang meneruskan usaha. Tapi waktu itu daya pikir saya, dari kecil saya itu belum pernah masuk pasar, belum pernah menggeluti usaha itu saya. Tapi
karena pada waktu saya pulang itu tujuannya adalah merawat ibu karena ibu sakit. Di saat itu memang keluarga saya banyak tapi sudah punya rumah semua, artinya sudah lepas dari orang tua, ibu sendirian. Intinya saya pada waktu itu hanya merawat ibu. Tapi setelah lama-kelamaan kalau usaha itu tidak saya teruskan, eman istilah bahasa Jawanya eman. Tapi saya ngomong sama ibu bahwa saya tidak pak karena dari kecil saya bukan dari orang pedagang. Artinya saya nggak pernah masuk pasar, nggak pernah dididik sama ibu saya untuk berdagang. Memang ada sih dari kakak-kakak saya, memang pernah dididik 1-2 orang lah dari kakak saya untuk memang spesialis untuk dididik. Tapi pada waktu itu saya memang intinya dari kecil itu nggak mau berdagang, saya ingin bekerja kayak orang-orang setelah kuliah, saya harus bekerja ikut perusahaan. Ternyata saya pulang intinya suruh meneruskan. Dari situ wah, saya masuk pertama itu kan ya istilahnya plonga-plongo bahasa Jawa. Ya, aja meyakinkan ya. Saya itu memang plonga-plongo tapi sebenarnya ya guyon guys. Harus di sini senang, di sana senang. Jadi gitu. Pada waktu itu persaingan dagang di pasar untuk usaha saya yang pecah belah itu memang ada 2 usaha lah. Saya sebutkan namanya, ada 2 usaha yang sudah besar. Pada waktu saya berpikir, kenapa ya orang usaha-usaha dari teman-teman saya itu kok begitu cepat naiknya. Pada waktu itu istilahnya saya hanya melihat dan saya berusaha pada gitu hampir 2 tahun 3 tahun saya berusaha pengen saya itu seperti orang-orang seperti itu. Sampai saya pulang dari pasar itu segala turu-turu pasar lah, turu-turu pasar istilahnya golek barang, cari barang, gimana caranya barang laku. Tapi Allah kembali lagi, Allah belum berkehendak. Hampir 4 tahun saya istilahnya ya tetap usaha itu saja. Terus saya pernah didatangi seorang teman yang kebetulan juga dia bisa anggap dalam sisi agamisnya juga tahu. Saya didatangi, saya berusaha gini, saya tanya, kenapa ya orang-orang itu kok bisa dengan usaha cepat dan usahanya lancar. Saya dibilangi sama teman saya pada waktu gini guys, katanya bilang gitu, kamu nggak akan bisa menirukan usaha orang-orang. Umpama kamu bisa, kamu tidak akan sanggup karena dia sudah punya skill sendiri dengan usahanya itu sendiri. Di luar itu pun, misalkan satu contoh, ada seorang teman saya yang usahanya besar. Di situ dia itu dia kebetulan di musola itu ada musola. Dia adzan sendiri, diimami sendiri. Terus misalnya di kampung juga seperti itu. Kamu sanggup nggak? Saya dikasih pertanyaan gitu. Misal kamu dikasih usaha itu, kamu sanggup nggak? Dan gini guys, ternyata oh ya benar kata teman saya. Dari usaha itu nggak mungkin saya pecahkan. Akhirnya saya berpasrah, saya kejar terus, saya berusaha terus. Akhirnya Allah berkehendak. Tahun 2007 saya naik, usaha saya naik. Tapi Allah berkehendak lagi. Di saat tahun 2007 saya dikasih musibah, dikasih ujian. Habis apa yang saya kerjakan 4 tahun, saya bekerja 4 tahun, habis. Ada ujian, uang habis guys. Saya tetap berusaha untuk sabar, saya berusaha untuk usaha lagi. Allah berkehendak juga. Dalam waktu 1 tahun Allah ngasih rezeki ke saya. Saya bisa beli rumah 1 tahun. Dalam 1 tahun sih? Dalam 1 tahun. Iya, saya bisa daftar haji.